Yo, salam semangka. Saya Pak Semangka, perkenalkan dan ini adalah channel baru yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi gadget yang kita jumpai sehari-hari. Nah, di video pertama saya hari ini, saya ingin membahas tentang Apple TV 4K 2021 generasi ke-6. Nah, tentunya banyak yang bertanya, apa sih perbedaan antara Smart TV, Android TV, dan atau TV box pada umumnya dengan Apple TV ini? Nah, di depan kita sudah ada TV Samsung nih dengan kode AU6565 inch dengan OS Tizen. Nah, saya pasangkan Apple TV saya di sini. Lebih tepatnya saya pasang di belakang Samsung TV ini dan saya mengkoneknya dengan Apple TV. Ya, eh nah, Apple TV-nya ini nggak bisa saya keluarkan karena agak susah untuk kita keluarkan dari belakang TV-nya. Jadi, teman-teman bisa melihat sendiri ya di websitenya Apple bagaimana dengan bentuk fisiknya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Apple TV ini sebenarnya memiliki OS sendiri, yaitu tvOS 15.2 besutan Apple yang di dalam ekosistemnya Apple. Nah, secara fisik, eh, Apple TV ini tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana port-portnya itu masih sama. Nah, di Apple TV ini memiliki port apa aja sih ya? Jadi di generasi kali ini portnya itu ada eh, port HDMI, port power untuk AC, dan kemudian ada port untuk Ethernet. Nah, untuk HDMI sendiri direkomendasi untuk menggunakan kabel HDMI 2.0 atau 2.1. Nah, secara fisik dari sisi TV box-nya itu tidak jauh berbeda, namun yang menjadi perbedaan paling besar di seri kali ini adalah pada remote-nya. Nah, remote-nya mengalami perubahan yang sangat besar dari yang dulunya ramping, kalau teman-teman masih ingat itu warna hitam, sekarang ini menggunakan full aluminium, kokoh ya. Dan secara desain pun tombol-tombol yang ada di dalam eh, remote ini dibuat minimalis ya, ya Apple banget lah ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol seperti tombol volume up, down, volume mute, volume play, pause, home, back, dan pengaturan pengontrolan kanan kiri atas bawah. Nah, di tengahnya itu ada yang seperti buat nge-touch lah gitu ya. Jadi bisa bisa kita geser-geser tanpa kita tekan seperti pada handphone. Kalau kita masih ingat itu mungkin zaman dulunya BlackBerry ya, memakai trackpad yang seperti begini ya. Trackpad lah panggilannya ya. Kemudian on off button dan di sampingnya ada Siri button. Namun Siri buttonnya ini belum bisa kita pakai ya di Indonesia ya, terutama di region Indonesia. Karena begitu kita tekan, yang keluar bukan Sirinya tapi search button ya. Search button ini yang kita bisa memilih film-film apa aja sih yang ingin kita pakai. Nah, tentunya selain remote-remote ini ya, sebenarnya yang menjadi keunggulan dari Apple TV ini adalah eh, kapasitasnya ya atau fungsinya yang bisa gunakan untuk kalibrasi. Ya, kita bisa lihat di setting ya bahwa di kalibrasi video dan audio itu bisa dilakukan di dalam Apple TV ini. Ini saya tunjukkan eh, bagian settingnya terkait dengan kalibrasi video dan audio. Nah, tinggal kita masuk ke menu setting, kemudian di dalam settingnya kita pilih menu video dan audio. Dan setelah itu kita pilih sub menu, di dalam itu ada audio dan ada calibration. Kalau untuk calibration adalah untuk video. Nah, tentunya dalam proses kalibrasi ini kita membutuhkan iPhone yang memiliki Face ID karena kita perlu menghadapkan Face ID kita ke layar TV untuk mendapatkan kalibrasi layar yang maksimal. Nah, ini akan saya tunjukkan prosesnya bagaimana.
Nah, ini hasilnya. Oke, begitu juga dengan audio, itu bisa dilakukan dengan kalibrasi, dengan ada bantuannya iPhone. Dan dengan kalibrasi ini, iPhone kita bisa menangkap seberapa jauh si tempat kita berduduk dengan cara suara dipancarkan oleh TV ditangkap melalui mic iPhone kita, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas audio yang paling maksimal. Nah, selain video dan audio, sebenarnya Apple TV ini juga berfungsi sebagai hub dari HomeKit. Ya, kalian pakai HomeKit tahu kalau HomeKit itu membutuhkan hub antara lain HomePod, Apple TV, ataupun iPad yang berfungsi sebagai otak dari smart home, HomeKit. Nah, kebetulan di tempat saya memiliki beberapa CCTV yang mendukung HomeKit Secure Videos. Nah, CCTV tersebut bisa langsung ditampilkan di Apple TV ini tanpa menggunakan kabel alias wireless. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan kondisi CCTV di rumah saya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana cara prosesnya kita melihat CCTV di Apple TV ini. Dan koneksi ini sangat cepat loh, dan sangat jelas. Apple TV ini juga bisa digunakan sebagai gaming konsol dengan melakukan pairing dengan kontrol-kontrol seperti kontrol Xbox ataupun kontrol PlayStation. Nah, di sini saya sudah memiliki kontrol PS4 ya. Bisa teman-teman lihat di sini kontrol PS4-nya. Sudah saya lakukan pairing sebelumnya dengan Apple TV. Nah, sehingga kontrol PS4 ini bisa digunakan untuk kontrol Apple TV kita. Ini sudah bisa dilakukan di halaman home screen-nya bahkan ya. Nah, ini kita coba pilih salah satu gamenya ya, 2K, NBA 2K, untuk kita lihat prosesnya. Oke, teman-teman bisa melihat, kita bisa mencoba untuk memainkan. Oke, intinya bisa ya. Jadi Apple TV ini bisa dibilang sangat cocok untuk para Apple fansboy yang sudah terserat dalam ekosistemnya Apple, di mana fungsinya tidak hanya sebagai streaming devices, tapi juga bisa berfungsi sebagai konsol gaming, hub, ataupun security buat rumah Anda. Nah, sampai di sini review kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Ciao!